Haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPD LCD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Mari dengan iman kita perkatakan salam revival. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat 31. Amsal 14 ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, jangan menindas orang lemah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD LCD Magelang, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, kita tidak boleh menindas orang yang lemah. Tetapi kita harus memperhatikan, kita harus mengasihani, kita harus mempedulikan, kita harus membantu, kita harus menolong orang-orang yang lemah, kita harus menolong orang-orang yang miskin. Di dalam hukum kasih, Tuhan memerintahkan kepada kita umat-umatnya untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Kita mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan kita, seluruh kehidupan kita. Dan yang kedua, kita harus mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Kita harus mengasihi sesama kita manusia tanpa membedakan status sosialnya, tanpa membedakan pendidikannya, tanpa membedakan fisiknya, dan lain sebagainya. Kita harus mengasihi semua orang, orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh, orang kuat, orang lemah, orang tua, anak-anak, laki-laki, perempuan, semua orang sesama kita manusia harus kita kasihi seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita kembali kepada pembacaan kita di dalam Amsal pasal 14 ayat 31 dikatakan, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Jadi orang yang menindas orang yang lemah itu menghina Tuhan yang menciptakannya. Bapak, Ibu, Saudara, sadar atau tidak, seringkali kelebihan yang ada pada diri seseorang membuat dirinya meremehkan orang lain, membuat dirinya merendahkan orang lain yang tidak memiliki kelebihan yang serupa, membuat dirinya meremehkan orang lain yang tidak memiliki kelebihan yang sama dengan dirinya. Memang tidak semua orang, tetapi banyak hal terjadi. Orang-orang yang memiliki kelebihan di dalam dirinya meremehkan, merendahkan orang lain yang tidak memiliki kelebihan yang sama dengan dirinya. Sebagai contoh, ada banyak orang kaya yang meremehkan orang-orang miskin, yang merendahkan orang-orang yang miskin. Sekalipun tidak semua orang kaya seperti itu, tetapi ada banyak. Ada juga orang-orang pintar yang meremehkan orang-orang bodoh. Ketika dalam suatu rapat, mungkin orang yang kurang terpelajar itu berbicara, menyampaikan ide, menyampaikan gagasan,
dianggap sepele, diremehkan. Ada juga orang-orang kuat yang meremehkan orang-orang yang lemah dan sebagainya. Dan sikap meremehkan orang lain ini, sikap meremehkan tersebut dapat dikategorikan dengan menindas orang yang lemah. Orang kaya meremehkan orang miskin. Itu bisa dikategorikan dengan orang kaya itu menindas orang yang miskin. Mengapa demikian? Karena mereka yang lemah, mereka yang miskin, mereka yang terbatas, mereka yang tidak mampu, mereka merasa dirinya itu disingkirkan, merasa dilecehkan oleh orang-orang yang lebih kuat, lebih kaya, dan lain sebagainya. Mereka merasa diremehkan, mereka merasa tertekan di dalam dirinya, mereka merasa tertindas, ditindas oleh orang-orang yang kuat dan lain sebagainya. Dan mereka merasa tidak dipahami, mereka merasa tidak dihargai oleh orang yang meremehkannya. Hal ini bisa mengarah pada perasaan stres, bahkan bisa mengalami depresi. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, itu bisa mengalami stres, bisa mengalami depresi ketika mereka direndahkan, diremehkan, mereka tidak dianggap, mereka ditindas oleh orang-orang yang kuat. Dan sikap ini adalah sikap yang menghina penciptanya. Di dalam Amsal yang kita baca dengan tegas mengatakan bahwa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Dan orang yang menindas orang yang lemah, berarti orang tersebut meremehkan sesamanya, meremehkan orang yang lebih lemah. Dan ketika seseorang meremehkan orang lain, meremehkan sesamanya, meremehkan orang yang lemah, artinya orang tersebut juga meremehkan penciptanya, meremehkan Tuhan yang menciptakannya. Ketika seseorang meremehkan orang lain yang lebih lemah, menindas orang yang lemah, orang tersebut tidak menghormati sesamanya. Dan itu sama dengan orang tersebut tidak menghormati penciptanya, tidak menghormati Tuhan yang menciptakannya. Namun sebaliknya, di dalam ayat yang kita baca, Amsal 14 ayat 31, orang yang mengasihi, orang yang menaruh belas kasihan kepada sesamanya, tetapi bukan hanya mengasihi saja, tetapi juga melakukan tindakan yang nyata kepada orang yang lemah, kepada orang yang miskin, kepada sesamanya. Orang tersebut memuliakan Tuhan. Dalam Amsal yang kita baca tadi dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Jadi orang-orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang miskin, memuliakan Tuhan. Orang-orang yang memperhatikan orang-orang yang lemah, memuliakan Tuhan. Orang-orang yang membantu, menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang tersebut memuliakan Tuhan. Miskin tidak hanya berbicara, tidak punya kekayaan. Miskin tidak hanya berbicara tidak punya harta yang banyak. Miskin tidak hanya berbicara tidak punya uang yang banyak. Tetapi miskin di sini juga berbicara orang-orang yang tidak punya kelebihan, baik kemampuan, baik ilmu, dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang
menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang miskin. Orang tersebut memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, biarlah kita memuliakan Tuhan dengan kita memperhatikan orang-orang yang lemah, dengan kita mempedulikan orang-orang yang miskin, kita membantu mereka, kita menolong mereka, maka kita memuliakan Tuhan. Jangan meremehkan orang-orang yang lemah, jangan menganggap rendah orang-orang yang miskin, jangan mengabaikan mereka, jangan menindas mereka. Kalau kita melakukan hal itu, kita menghina Tuhan yang menciptakannya. Tetapi marilah, biarlah hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita. Kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, membantu mereka dengan tindakan nyata, menolong mereka, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Dan melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, jangan menindas orang-orang yang miskin. Tetapi mari kita perhatikan mereka, kita pedulikan mereka, kita membantu mereka, kita menolong mereka. Hidup kita menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang mengasihi kami, Allah yang mempedulikan kami. Karena kasih-Mu, Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami juga mengasihi sesama kami Tuhan. Untuk kami mempedulikan orang-orang yang lemah. Untuk kami mengasihani orang-orang yang miskin. Untuk kami membantu menolong mereka Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Tuhan berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah penuhi kami dengan kasih-Mu, hingga kami dapat menyalurkan kasih-Mu itu kepada sesama kami dimanapun kami berada. Kami, keluarga GPD LSD Magelang, telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut teladan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya.